Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir menarik sekali ya ketika tadi di awal seperti didongengkan dengan sentilan-sentilan bahwasannya manusia adalah hewan yang paling berbahaya. Karena harimau, singa, dan hewan-hewan buas lainnya ya betul membunuh dan mematikan lawannya itu dengan cara yang sama gitu dan motifnya sama. Sedangkan manusia kreatif gitu ya, motifnya berbeda, caranya juga macam-macam. Bahkan ada yang pakai cangkul ya Pak. Ada yang pakai cangkul, ada yang pakai kloset dan sebagainya. Saking kreatifnya manusia. Tetapi memang pada dasarnya saya jadi teringat satu penjelasan waktu itu lagi ikut ngaji tafsir Sya'rawi. Dijelaskan seperti ini, hewan mungkin adanya hanya nafsunya aja, kebutuhan untuk memenuhi keadaan biologisnya aja. Lalu malaikat itu yang ada terinstal baiknya aja karena tercipta dari cahaya, jadi memiliki ketaatan 100% pada Allah. Tapi manusia posisinya kalau misalkan dia tidak memanfaatkan akal dan pikirannya, maka dia kal an'ami balhum adol, seperti hewan, bahkan lebih parah dari hewan. Tetapi ketika posisi ruhaninya dia tertata dengan baik, spiritualitasnya bagus, lalu dijaga dengan konsistensi dan istiqomah, maka posisinya bisa di atas malaikat gitu. Nah akhirnya di situ Kiai saya memberikan penjelasan bahwasannya manusia itu bukan makhluk rohani, bukan juga makhluk jasmani, tetapi makhluk ruhani yang berjasad kasar. Sehingga kalau misalkan fanafaktu fihi mir ruhi, bagian dari eksistensi ketuhanan yang dititipkan pada manusia ini malah hilang dileburkan dengan hawa nafsu, maka itulah sejatinya masuk dalam golongan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Instalasi dasar manusia aslinya kebaikan, tetapi tidak akan berubah jadi keburukan sebelum dia lebih mendominasi dirinya dengan keburukan. Dan itu ternyata secara living filosofinya tadi dijelaskan oleh Pak Sugi, dan itu ada nilai-nilainya juga pada puasa, di mana kita dalam puasa banyak menahan diri. Membedakan dengan hewan yang tentu terlebih mulia dari malaikat adalah kalau malaikat taat karena memang sudah disetting taat, tetapi kalau manusia itu ketaatan adalah jalan yang dia pilih sendiri gitu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sedangkan untuk memilih beriman itu juga harus memiliki dasar, memiliki azam dan keistiqomahan. Baik, untuk teman-teman semuanya, saya buka pintu pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini kayaknya lagi ngambil diskon Ramadan ya, Pak. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, tadi Rizky menambahkan sedikit Pak, kalau misalkan ada closing statement boleh. Nanti insya Allah link YouTube-nya bisa kita kirim setelah diupload. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Rizky. Ya, puasa ini tadi adalah sekolah spiritual ya bagi umat manusia sebenarnya. Karena puasa sendiri setua sejarah manusia itu sendiri ya. Dengan seseorang melakukan ibadah puasa, perintah Tuhan, perintah Allah ini sesungguhnya kita sedang memanusiakan kedirian kita dengan cara mengambil jarak dari kebutuhan-kebutuhan dasariah kita sehingga kita menengok kembali dan menyadari kembali bahwa ada sesuatu yang rohani, ada sesuatu yang berbeda dari yang jasmani yang merupakan jati diri kita. Dengan cara seperti itu kita kembali dapat melihat fitrah kita, melihat asal kejadian kita sebagai makhluk rohani yang roh kita itu berasal dari yang ilahi itu sendiri. Dengan cara seperti itulah kita kemudian bila memang kemudian kesadaran seperti itu hadir di dalam diri kita, batin kita, maka orang yang seperti itu, diri yang seperti itu, pribadi yang seperti itulah yang mendapatkan apa yang disebut sebagai Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu bukan sekedar itu ya, statistik ya, bukan sekedar momen waktu, tetapi sebenarnya adalah lebih pada kesadaran. Jadi Allah
menganugerahkan Lailatul Qadar itu bagi orang yang memang telah siap. Dan itu bisa menjadi bekal kita dalam menjalani hidup pasca Ramadan ini. Dengan kesadaran ruhani kita, dengan eling kita kepada Allah, sehingga kita terjaga dari perbuatan-perbuatan yang perbuatan yang dilarang dan mencoreng kemanusiaan kita sebagai manusia. Mungkin itu, Ustaz Rizky. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Menurut saya dengan pembawaan seperti cerita tadi ya, aduh, nge-lag HP-ku. Menurut saya dengan pembawaan tadi dibawa pada cerita dulu, pada dulu itu sangat untuk terna ya, karena sebagaimana Quran juga isinya banyak cerita dan di beberapa ayat malah ditegaskan faksusil qasasala allahum yatafakkarun, berikanlah cerita supaya orang-orang ini mau mikir gitu. Jadi alhamdulillah ini menjadi satu pencerahan baru dan tentunya kami mohon maaf banget Pak untuk pengkondisian peserta dan lain sebagainya. Ya. Karena memang pada dasarnya dinamika seperti ini ya sangat nggak bisa kita kontrol banget gitu. Jadi dengan niatnya kita tetap menyediakan fasilitas untuk berdiskusi, dapat ilmu. Kalau misalkan ada yang mau mengambil ya alhamdulillah. Kalau yang lain ya mungkin ada keberkahan lain yang lagi dicari. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga tidak bosan-bosan untuk bergabung bersama kami. Insya Allah nanti mungkin setelah puasa kita mulai ada beberapa kegiatan offline. Saya tuh sebenarnya pengennya di masjid-masjid yang saya tempati itu ada kajian-kajian filsafat ya. Siapa tahu nanti bisa viral kayak Pak Farudin Faiz gitu. Boleh nanti di ini. Iya Pak, lagi saya iniin ke DKM sih. Ntar coba siapa tahu ada ini kan. Ada masukan. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf. Semoga puasanya lancar sampai Lebaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.